kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, Yesus. Bagimu tiada yang mustahil. Haleluya, 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 Yesus. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat segala berkat-Mu, buat mujizat-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Baik, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang terkasih, Mazmur 136 ini mengajak kita untuk terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan, ya. Kalau kita baca secara keseluruhan ya, Mazmur pasal 136 ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26, di sana kita akan mengerti dan memahami bagaimana akan kasih setia Tuhan. Ya, penekanannya di sini adalah kasih setia Tuhan. Yang berarti ya saudara ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janjinya. Kasihnya terus mengalir dalam hidup kita. Seperti air yang terus mengalir, bahkan meskipun sungai berhenti mengalir, ya saudara, namun kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan kasihnya itu terbentang luas seperti samudra. Bisa dibayangkan ya saudara ya, bagaimana luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Nah, di pagi hari ini saudara, kita mau belajar tentang kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya ya saudara, dalam bahasa Ibrani kasih setia Tuhan itu disebut dengan keset, yang merupakan salah satu sifat inti dari Allah, kasih setia Tuhan. Dalam pengajaran Alkitab ya saudara. Dan tidak berhenti sampai dikasih setia itu ya saudara ya. Makanya dikatakan keset. Jadi kasih setia Tuhan ini itu mencakup akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan keset. Kasih setia Tuhan. Ada kebaikan, ada kemurahan, ada belas kasihan, kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat ya saudara, pasal 136 tadi ini, di sana berulang-ulang dikatakan akan kasih setia Tuhan. Berulang-ulang setiap ayat dikatakan kasih setia Tuhan. Bersyukurlah oleh karena kasih setia Tuhan. Nah, itu hampir semua ayat mengatakan demikian ya saudara ya. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya ya. Dari Mazmur 136 ini kita akan melihat bagaimana Tuhan
luar biasanya menyatakan kasih-Nya, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dinyatakan atas umat-Nya. Di masa-masa yang sulit, nanti saudara bisa baca di sana ya lebih dalam. Masa yang sulit di padang gurun, bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya. Nah, biar di pagi hari ini saudara kita akan lebih lagi mengerti akan kasih setia Tuhan. Yang pertama hal yang saya mau sampaikan bahwa sifat kasih setia Tuhan adalah kekal dan abadi. Ya, ini yang pertama. Sifat kasih setia Tuhan adalah kekal dan abadi. Ya, abadi. Dan itu saudara akan lebih paham ya, makanya saya minta saudara baca di rumah Mazmur pasal 136 ini. Di sana berulang-ulang dikatakan ya bahwa kasih setia Tuhan itu adalah abadi, kekal ya saudara ya. Dan coba kita lihat lagi di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-17. Ya, Mazmur 103 ayat yang ke-17. Di sana firman Tuhan mengatakan, "Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya." Ya, jelas dikatakan di sini kasih setia Tuhan ya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kekal abadi bagi siapa? Orang yang melakukan firman-Nya, orang yang dekat dengannya, orang yang pegang teguh perjanjian Tuhan, orang yang selalu tinggal dan diam di dalam Tuhan, kasih-Nya akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Ini yang pertama ya saudara ya. Yang kedua, dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu ya saudara, berharga dan melampaui kehidupan. Kasih setia Tuhan berharga dan melampaui kehidupan. Coba kita lihat bagaimana Daud mengungkapkan kasih setia Tuhan sesuai dengan pengalaman hidup karya Tuhan yang dinyatakan dalam kisah hidup Daud. Ya, coba kita baca di dalam Mazmur pasal 63 ayat 2 sampai dengan ayat 4 dikatakan di sana, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Ayat 4 dikatakan, "Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau." Dikatakan saudara ya, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Artinya saudara, bagi Daud, kasih setia Tuhan adalah prioritas tertinggi, hal yang utama dalam hidupnya. Kasih setia Tuhan adalah sesuatu yang lebih penting dalam hidupnya. Ia mengerti dengan kasih setia Tuhan itu yang akan menopang kehidupannya,
yang memberikan dia kekuatan yang baru dalam setiap permasalahan, persoalan yang dihadapi oleh Daud. Ayat ini ditulis ya saudara ketika Raja Daud ada di padang gurun. Yang mana saat itu kemungkinan Raja Daud ya sedang dalam persembunyian. Karena apa? Dikejar mungkin kerajaan Saul atau anaknya Absalom. Dan bisa dibayangkan saudara, orang yang hidup di padang gurun itu seperti apa? Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada hal yang bisa ia dapatkan. Dalam posisi dia di padang gurun, haus, tidak menemukan air, butuh teman, tidak ada hal yang bisa diandalkan siapapun. Dan yang ia tahu adalah mencari Tuhan. Yang dia pahami adalah mengenal Tuhan, memanggil Tuhan. Dan dia tahu persis akan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dengan kesulitan yang ia hadapi saat itu tidak membuat dia tertekan. Karena dia tahu, paham, kasih setia Tuhan cukup bagi dia. Itu sebabnya dia mengatakan kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup. Ada pujian ya saudara yang mengatakan kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau karena kasih setiamu lebih dari hidup. Ini saudara. Apa yang dialami oleh Raja Daud ini saudara ya. Mungkin sama halnya posisi yang sedang kita alami saat ini. Mencari pertolongan tidak ada pertolongan. Mencari-cari sesuatu untuk kebutuhan diri kita. Tidak ada yang bisa kita temukan. Cari Tuhan. Pandang Tuhan. Daud pernah di masa-masa yang begitu sangat sulit dalam hidupnya. Mungkin saat ini kita ada di padang gurun yang tidak bisa menemukan apa-apa. Tidak ada jalan keluar. Mari katakan seperti Daud mengatakan kasih setiamu. Ini yang membuat kita berpaling kepada Tuhan. Pagi hari ini berpaling kepada Tuhan. Ingat kasih setia Tuhan yang dapat menolongmu. Yang dapat menyembuhkanmu. Yang dapat memberkati engkau di pagi hari ini. Kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Berharga. Dan yang pertama tadi dikatakan tadi kasih setia Tuhan itu abadi kekal. Hari ini saat kita berpaling memandang Allah berkata kasih setiamu Tuhan. Lebih dari hidup. Curahkan dalam hidupku. Aku mau menikmati kasih setiamu. Maka sungguh pagi ini engkau dibawa masuk kepada kelegaan. Minum air kehidupan. Di mana engkau tidak akan haus lagi. Engkau tidak akan lapar lagi. Haus dan lapar ini bisa juga berbicara engkau disembuhkan. Engkau dipulihkan. Kembali kepada kasih setia Tuhan. Yang ketiga saudara. Kasih setia Tuhan itu adalah dasar dari perjanjian. Kasih setia Tuhan itu adalah dasar dari perjanjian. Artinya janji Allah adalah janji yang teguh. Kasih setia Tuhan adalah dasar mengapa ia menepati janjinya kepada kita. Meskipun manusia tidak setia, Allah kita tetap setia. 2 Korintus
pasal 1 ayat yang ke-20, di sana dikatakan ya saudara, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin bagi kemuliaan Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah penegasan ya, kata ya dari setiap janji yang telah Allah berikan di dalam Kristus. Semua janji itu dijamin, dipenuhi. Di dalam Yesus Kristus kita berkemenangan. Ada janji kemenangan. Ada janji kelepasan, ya. Ada janji kesembuhan. Ada janji diberkati. Ada janji hari depan yang penuh dengan harapan, ya. Dikatakan di dalam Yesus yang dikatakan ya, amin. Penggenapan janji Allah bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Tidak ada janji Allah yang tidak ditepati dalam hidup kita. Kalau mungkin ada yang berkata, mengapa hari ini aku belum mengalami janji Tuhan? Mengapa hari ini aku sudah taat, aku sudah setia? Tapi Tuhan belum menyatakan janjinya dalam hidupku. Tuhan sudah menyatakan janjinya, saudara. Kemenangan, penyertaannya. Kalau sampai hari ini, saudara, kita ada di titik yang sekarang, meskipun kondisi kita tidak baik-baik saja, itu semua oleh karena janji Allah, janji kehidupan, ya, kemenangan, kelepasan, kesembuhan, kekuatan. Banyak saudara, banyak. Ya. Jadi tetap kita bersyukur. Seperti Mazmur ini yang mengatakan, menganjurkan, menekankan kepada kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Ingat bagaimana Allah membelah lautan supaya bangsa Israel bisa melewati ancaman yang ada di belakang mereka, yang sedang mengejar mereka. Tidak ada jalan keluar, saudara. Hanya menyeberangi laut itu. Logika kita bisa enggak ya? Laut itu terbelah. Bisa enggak ya? Akal sehat kita terima itu? Kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya. Itu hal yang mustahil. Tetapi menjadi tidak mustahil. Lautan itu mungkin masalah yang besar sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat bagaimana Tuhan membelah lautan itu. Sehingga bangsa Israel bisa terlepas, terbebas dari ancaman yang ada. Apa ancaman yang sedang kita alami saat ini? Di dalam Yesus engkau berkemenangan. Kita berkemenangan, sama-sama mengalami kemenangan yang besar. Karena itulah janji Tuhan kepada setiap kita. Yang keempat, ya saudara ya. Kasih setia Tuhan itu adalah wujud dari kasih setia Tuhan yang mana tadi saya sampaikan. Di dalam kasih setia Tuhan itu ada kemurahan, ada kebaikan, ada belas kasihan Allah, keset. Belas kasihan Allah, kemurahannya selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yesus mati buat kita. Tapi oleh karena kasih Tuhan, kasih setia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, belas kasihannya dinyatakan bagi kita. Sehingga kita yang lemah ini saudara,
dibuat menjadi kuat. Yang buta menjadi melihat. Yang tuli menjadi mendengar. Buta jangan kita mungkin berpikir buta secara fisik, tuli secara rohani. Bisa saja kita buta tidak bisa melihat hal-hal yang rohani. Hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita bersungut-sungut, mana Tuhan, mana pertolongan Tuhan. Itu sedang dibutakan pengertian kita, pemahaman kita. Telinga kita juga mungkin tidak tuli secara fisik. Tetapi tuli akan memahami, mengerti firman Tuhan. Kita dengar firman, tapi tidak mengerti, tidak paham. Kita hanya mendengar dan mendengar, tidak kita lakukan. Dan semua perbuatan ini, saudara, hal-hal ini seharusnya kita dihukum mati. Ada dalam kematian yang kekal. Berjalan dalam kematian yang kekal. Tapi Tuhan ambil itu, saudara. Inilah wujud kasih setia Tuhan. Wujud kasih setia Tuhan melepaskan kita, membebaskan kita, memberikan kita kemenangan besar, kemenangan yang luar biasa. Jadi biar dengan pemahaman akan kasih setia Tuhan ini, saudara ya, membawa kita pagi hari ini bersyukur dan terus bersyukur bahwa sungguh oleh karena kasih setianya lah, oleh karena kemurahannya lah, oleh karena kebaikannya lah, kita ada sampai saat ini. Dan oleh karena kasih setia Tuhan ini, saudara, yang akan terus membawa kita menuju hari depan yang penuh harapan. Berbahagialah setiap kita yang hari ini ada dalam lingkaran kasih setia Tuhan. Naungan kemurahannya, ya, perlindungan yang dari Tuhan, kepak sayapnya itu menjadi kekuatan, perlindungan yang sejati buat kita. Biar dimanapun saudara berada, dengan kasih setia Tuhan ini, sepanjang hari ini melangkah, berjalan bersama Tuhan dan terus diberkati, terus berkemenangan, terus bersukacita dan terus memiliki damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu telah disampaikan, biar Tuhan dengan kasih setiamu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan yang telah disampaikan, membawa umat-Mu di sepanjang hari ini Bapa, selalu mengalami sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah. Mereka yang berbeban berat, Tuhan bukakan jalan, ada kemenangan, ada sungguh pemulihan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus diberkatilah umat-Mu. Haleluya. Amin.